teman-teman, selamat datang di vlog aku. Hari ini hari spesial banget, karena aku bakal quality time bareng Alia. Rencana kita, belanja kebutuhan sambil santai-santai di hari libur. Tapi nggak cuman itu, aku juga mau sharing sedikit tentang pentingnya punya tabungan. Apalagi waktu darurat. Beberapa waktu lalu, tabungan kecil yang aku kumpulkan ternyata ngebantu banget pas keadaan mendadak datang. Nggak nyangka, hal sederhana bisa jadi penyelamat di saat genting. Yuk ikuti kita seharian. Semoga vlog ini bisa jadi inspirasi buat nikmatin waktu bareng orang tersayang dan tetap bijak mengatur keuangan. Let's go! Nah, teman-teman, hari ini rencananya kita mau beli barang yang memang kita butuhkan. Salah satunya kita mau beli kaca makeup yang diletakkan di meja. Terus kita mau beli jarum pentul karena jarum pentulnya sudah tinggal beberapa lagi. Maklum, barang kecil suka nyelip, bahkan tersapu kalau saat beberes rumah. Dan alhamdulillah ini aku sudah sampai di Rasyamat, tempat yang biasa kita berbelanja. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa membuat Alia bahagia karena membelikan baju ya, baju untuk bermain. Bahkan bisa dipakai untuk acara keluarga atau hangout dari hasil menabung kami. Karena baju Alia itu cuma ada beberapa gitu ya teman-teman. Jadi kan lumayan untuk bisa salin gitu ya. Dan alhamdulillah walau di tanggal tua kami masih bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan. Biasanya dari pengalaman kami sebelum kami menabung ya teman-teman, di tanggal tua itu berasa kayak momok bagi kami. Karena tanggal tua itu biasanya tinggal sisa uang buat kerokan alias recehan. Ya Allah, dramatis sekali ya. Nah, alhamdulillah kami sekarang punya solusinya supaya di tanggal tua tetap pegang uang karena kami menabung untuk dana cadangan. Yuk teman-teman rajin menabung, selamatkan keuangan kita supaya hidup lebih nyaman dan bahagia. Nah, sambil cuci mata ya teman-teman, ini aku sambil berbagi tentang manfaat menabung buat cadangan darurat. Kenapa menabung untuk cadangan darurat itu sangat penting? Karena untuk melindungi finansial saat menghadapi situasi yang tak terduga. Dan berikut manfaatnya. Yang pertama, menghadapi keadaan darurat seperti biaya pengobatan mendadak, perbaikan kendaraan, atau kehilangan pekerjaan. Nah, semoga kita terhindar dari hal tersebut ya teman-teman. Tabungan darurat bisa membantu menutup biaya ini tanpa harus berhutang. Dan yang kedua, mengurangi stres finansial. Mengetahui bahwa ada dana yang tersedia untuk keadaan darurat, memberi rasa aman dan mengurangi kecemasan ketika sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Dan yang ketiga, menghindari hutang. Tanpa tabungan, banyak orang terpaksa menggunakan kartu kredit atau pinjaman berbunga tinggi saat darurat. Cadangan dana ini mencegah hal ini. Kemudian yang keempat, lebih bebas mengambil keputusan. Jika kamu punya cadangan, kamu bisa mengambil keputusan penting tanpa tekanan finansial. Misalnya keluar dari pekerjaan yang toksik atau pindah tempat tinggal. Nah, semoga ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Dan yang kelima, menjaga stabilitas keuangan. Tabungan darurat menjaga cash flow tetap stabil meskipun ada pengeluaran mendadak sehingga keuangan jangka panjang tidak terganggu. Dan yang keenam, membantu fokus pada tujuan keuangan lain. Dengan cadangan darurat yang sudah aman, kamu bisa lebih fokus menabung untuk hal-hal lain seperti pendidikan, rumah, dan lain sebagainya. Idealnya, dana darurat mencakup 3-6 bulan biaya hidup, menyisihkan sedikit demi sedikit secara rutin.
bisa jadi langkah awal yang sangat bijak. Nah, teman-teman, kembali ke videonya ya. Ini ada batik-batik cakep ya, teman-teman ya. Nih, siapa tahu ada yang mau beli ya. Batik-batik kayak gini tuh bagus ya untuk kayak acara kondangan atau acara hangout dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di hari libur ini aku bisa cuci mata ya, bisa healing-healing bersama Alia tercinta ya. Jadinya hari itu jadi menyenangkan gitu ya teman-teman. Itu jadi apapun yang sudah kita lakukan, kita harus mensyukurinya. Dan ini aku dan Alia lagi memilih baju ya. Kami itu memilih baju, dibolak-balik gitu ya. Karena kadang-kadang biasalah ya kalau, perempuan itu kalau banyak pilihan malah semakin, bingung gitu untuk memilihnya. Jadi butuh beberapa saat gitu ya untuk menentukan pilihannya. Dan tadi kami memilih warna krem ya teman-teman. Pokoknya tuh soft banget gitu dan nanti akan kami tunjukkan baju, eee, yang sudah kami beli ya. Itu harganya memang sesuai ya dengan kualitasnya ya, karena itu semacam kayak ada bordirannya gitu. Jadi wajarlah kalau harganya memang, eee, lumayan kalau dibilang ya di atas, biasanya standar gitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kami bisa membelinya. Dan ini nanti bisa juga untuk dibuat kayak acara hangout gitu ya, acara pesta juga bisa karena bajunya tuh bagus banget menurut kami ya teman-teman. Nah teman-teman sedang apa saat menonton video aku? Apakah, sama lagi keluar rumah atau lagi di rumah, lagi santai, lagi beberes? Nah aku temenin ya dengan video-video sederhana aku, semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa terhibur. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah mulai belajar menabung? Atau baru berencana atau sudah merealisasikan menabung sama seperti kami. Kami sudah beberapa bulan belajar menabung dan alhamdulillah kami sudah menikmati hasilnya. Dengan menabung itu bisa membuat kita tuh merasa nyaman ya teman-teman. Dan apalagi kalau kita benar-benar kayak ada kebutuhan yang mendesak gitu, kita tuh nggak akan ada rasa khawatir karena kita punya dana cadangan. Dan alhamdulillah ya dengan menabung ini kita bisa membeli kebutuhan yang tanpa kita tuh kayak, takut nanti nggak ada uang pegangan dan sebagainya. Dan ini walaupun tanggal tua teman-teman, alhamdulillah ya, kami masih ada uang pegangan gitu ya. Walaupun nggak banyak teman-teman, nggak sampai jutaan, tapi di tanggal-tanggal tua ini, minimal kita punya pegangan gitu ya. Dan, kita sudah biasanya kalau di tanggal tua itu, ya seperti biasa ya, kita tinggal sisa-sisa uang recehan gitu, uang buat kerokan ya teman-teman ya. Jadi itu berasa kayak dramatis banget ya. Ya begitulah ya pengalaman kami ya teman-teman, mungkin, teman-teman yang mungkin finansialnya sudah mapan, mungkin, eee, ya mungkin di tanggal-tanggal tua ini mungkin udah Nggak nggak pernah yang merasakan yang namanya uangnya tinggal recehan ya teman-teman ya. Tapi, dari pengalaman kami ini ya, jadi pengalaman, sebelum-sebelum kami menabung itu bisa dijadikan kayak, pembelajaran tersendiri bahwa menabung itu sangat penting banget ya teman-teman. Dan juga ketika kita belajar menabung, kita juga bisa melibatkan anak kita. Kita juga bisa memberi kayak, apa namanya ya, mengajari mereka untuk belajar menabung. Karena belajar menabung itu, kita ajarkan supaya mereka itu terbiasa, jadi kayak habit gitu ya, good habit gitu untuk mereka. Dan ketika kita berbelanja juga kita akan mengajari untuk kita tuh berbelanja juga harus ada remnya gitu, kita harus bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Kita harus berpikir apakah yang kita beli ini benar-benar memang kita butuhkan atau hanya sekedar keinginan. Kalau cuma sekedar keinginan ya mungkin harus dipikir 1000 kali ya, karena lebih baik uangnya ditabung. Dan kalau yang ini aku memang membelikan baju untuk kalian ini karena memang butuh ya, karena ya namanya anak remaja,
kalau nggak punya salin juga nanti berasa kayak gimana gitu ya teman-teman, gitu. Jadi ya menurut aku kalau pengen beli emang itu butuh ya kenapa harus, kita tunda ya, gitu. Dan alhamdulillah gitu, hari ini aku setidaknya, bisa nyenengin anak gitu ya, walaupun mungkin dengan cara yang sederhana ya, mungkin nggak begitu menurut orang itu, wah gitu enggak, tapi ya dengan caraku sendiri, dengan hal yang sederhana. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman pengalaman menabungnya? Semoga pengalaman menabungnya teman-teman juga, bermanfaat banget ya, dan bisa juga nanti teman-teman sharing pengalaman menabungnya di, kolom komentar. Jadi kita bisa berbagi ya teman-teman, eee, kita bisa berbagi pengalaman dan menginspirasi satu sama lain. Nah, teman-teman, di toko ini aku tadi cuma beli baju main buat Alia dan aku beli kaca ya, kaca makeup yang ditaruh di meja. Karena memang kami tidak punya kaca makeup yang ditaruh di meja ya, teman-teman. Makanya lebih fleksibel bisa dibawa kemana-mana gitu. Memang di rumah ada kaca ya, itu yang ditaruh di dinding. Tapi kadang-kadang kita tuh pengen yang berkaca sambil duduk gitu ya. Itu kayaknya lebih nyaman gitu. Jadi memang itu juga kami butuh, makanya kami beli. Nah ini kami, karena masih berkutat ya di baju-baju ini. Nah ini salah satu baju yang sudah kami beli untuk Alia dan, kalau dilihat tuh bagus banget ya teman-teman. Itu apa namanya, kayak ada bordir gitu ya, sesuailah dengan harganya ya. Kan, pokoknya kalau, harga itu ya pasti kualitas kalau harganya mahal ya pasti biasanya kualitasnya bagus ya. Tapi sebenarnya ini nggak begitu mahal banget ya, karena masih di bawah 200 kok teman-teman ya. Masih terjangkau menurut aku dan karena kualitasnya, bahannya kalau dilihat tuh juga tidak bisa dibohongi gitu karena bagus ya. Nah ini aku mampir di tempat fotokopi ya, ini aku mau beli, ini teman-teman beli jarum pentul ya, karena tadi di tempat yang pertama itu nggak tahu kenapa aku kok nggak, dapet gitu ya, maksudnya aku cari-cari kok nggak ada. So ini aku mau ke sini ke tempat fotokopian kalau di sini pasti ada ya teman-teman, dan murah kok ini nggak mahal ya. Jadi untuk satu kotak jarum pentol itu cuma 5.000 dan aku beli yang warna-warni gitu ya teman-teman. Karena kalau pakai hijab itu kan kadang-kadang ya warna-warni kan, nggak satu warna, kadang hitam, karena kadang, krem, kadang biru gitu, pink dan lain sebagainya. Makanya aku beli, jarum pentolnya juga, warna-warni. Oke teman-teman, terima kasih loh yang sudah menemani aku ya sampai di video aku ini, sampai mau di detik-detik terakhir video aku ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung ya teman-teman. Welcome untuk kalian, semoga betah dengan video sederhana aku kali ini. Semoga bisa menginspirasi. Perkenalkan ya, nama aku Lisna, boleh dipanggil Mrs. Lisna atau Bunda Lisna. Kalau di sekolah, karena aku ngajar bahasa Inggris, banyak memanggil aku itu Miss Lisna. Ya sebenarnya pengucapan yang benar itu Mrs. ya, karena aku sudah menikah. Cuman mungkin kalau Mrs. itu terlalu panjang, maka siswa-siswa aku tuh panggilnya cuma Miss Lisna. It's okay lah, nggak apa-apa. Nah, teman-teman juga, boleh panggil aku Bunda Lisna ya. Nah, teman-teman terima kasih, yang selalu nontonin video panjang aku sampai akhir ya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan, rezeki yang melimpah ya, dengan kesehatan, kemudian kelancaran segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya vlog sederhana aku kali ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.